Udah. Kalau menurut gua, kita harus pakai logika. Mulai, Profesor. Si Kona kan pergi karena lagi ada masalah. Berarti sekarang dia butuh ketenangan, ya nggak? Terus, cara nyarinya? Kita tunggu. Kalau pikiran dia udah tenang, nanti juga dia pulang sendiri. Itu mah bukan nyari, Bi. Tahu, itu mah kita nggak ngapa-ngapain. Ya bukan begitu. Kita kasih dia ruang, maksud gua. Robi, ide lu sama aja tololnya sama si Peot, tahu nggak? Akhirnya ada yang selepel sama gua. Beda lah. Maksud gua jangan bikin Kona ngerasa dikejar-kejar. Terus kita nemuin dia pakai apa? Kekuatan batin? Ya, sambil cari informasi juga. Informasi dari mana, Pak? HP dia aja mati, Pak. Tuh, Pak Profesor. Muridnya nanya. Ya makanya gue juga lagi mikir ini. Katanya pakai logika. Logika juga butuh waktu, Yot. Udah. Gua punya ide yang lebih jelas daripada kalian. Apaan? Kita lapor polisi. Nah, ini baru bener. Setuju gua. Setuju kan lu? Bilang aja si Kona diculik. Selesai. Lah, gimana? Biar langsung dicari. Dot, diculik siapa? Kona perginya aja sendiri. Ya kita karang dulu penculiknya, Robi. Bilang aja ada penculik, nyulik si Kona. Gimana caranya? Ya gini aja. Bilang aja terakhir si Kona kelihatan dimasukin ke dalam mobil hitam. Dot, itu namanya laporan palsu. Terus kalau polisi nanya plat mobilnya gimana? Ya sebut aja plat nomor mobil Parungkan. Ya tolong, ngapa bapak gua dijadiin tumbal? Mobil Parungkan kan hitam ya, Hot. Cocok. Cocok pala lu. Ntar bapaknya si Peot yang ada ditangkep. Damn, jangan mentang-mentang mobil bapak gua hitam ya. Dia dijadiin kambing hitam. Kan cuma sementara, Yot. Emang penjara ada paket trial? Tahu, bukannya nemuin si Kona, kita malah nyari pengacara buat Parungkan. Berarti dari tadi kagak ada satupun ide yang kepake. Nggak jelas semua. Ya gimana? Ini udah sore lagi, masih mentok juga. Panas kepala gua dari tadi. Kepala lu panas karena dipakai mikirnya setahun sekali, Peot. Daripada otak lu dipakainya kriminal mulu. Ya udah lah, besok kita pikirin lagi dah. Makin diterusin makin banyak yang masuk penjara ntar, kayak Parungkan tuh. Ya udah, kalau ada kabar dari si Kona langsung kasih tahu ya. Jangan ada yang ngambil keputusan sendiri, oke? Oke. Ya udah, besok kumpul lagi. Iya, jangan kesiangan. Si papa sama si mama lagi ngapain ya? Pasti pada nyariin gua. Tapi kenapa sih pa susah banget buat jujur sama Kona? Kona, makan dulu nak. Nak, sini bantuin papa bentar. Gua kangen, tapi gua juga masih sakit hati. Kenapa hidup gua jadi begini sih? Kalau emang gua bukan anak kalian, terus gua ini anak siapa? Bang, iya, ada tali tambang nggak? Kona terduduk melamun di teras depan kamar kosnya, menatap kegelapan malam dengan pandangan kosong. Pertanyaan polos yang baru saja meluncur dari mulutnya mengenai tali tambang membuat bapak pemilik kosan yang melintas menjadi panik bukan main. Bapak tersebut mengira anak muda di hadapannya hendak berbuat nekat akibat tekanan batin ditipu tukang ojol. Padahal Kona sebenarnya hanya membutuhkan tali untuk mengikat jemuran bajunya yang menumpuk. Kesalahpahaman konyol itu setidaknya sedikit memecah suasana duka dan beban pikiran yang sejak tadi membelenggu batin Kona. Setelah bapak pemilik kosan berlalu dengan wajah lega bercampur kesal, Kona melangkah lambat masuk ke kamarnya yang sempit. Rasa dingin malam menyusup lewat celah jendela, memperparah perasaan terasing yang sedang ia alami di ibu kota. Di atas kasur tipis, Kona merenungi kenyataan pahit tentang status dirinya yang baru saja terbongkar dari buku nikah orang tuanya. Kecewa, bingung, dan sedih bercampur aduk menjadi satu. Ia terus mempertanyakan siapa dirinya yang sebenarnya, jika memang selama ini Pak Badot dan Bu Koni bukanlah orang tua kandung yang melahirkannya. Di kampung halaman, suasana rumah Pak Badot terasa makin mencekam dan penuh penyesalan. Bu Koni tak henti-hentinya meratapi kepergian anak tunggal kesayangannya sembari memeluk jaket Kona yang tertinggal. Sementara Pak Badot terus berjalan bolak-balik di ruang tamu, merutuki kesalahannya yang terlambat menjelaskan kebenaran sebelum situasi menjadi meruncing. Rasa bersalah yang mendalam membuat kedua orang tua itu tak mampu memejamkan mata sepanjang malam. Mereka hanya bisa berdoa agar Kona selalu selamat di kota orang dan diberi petunjuk untuk melangkahkan kaki pulang. Sementara itu, Dot yang merasa tidak puas dengan diskusi tanpa arah bersama Peot dan Robi di pos ronda, akhirnya bertindak mandiri. Ia menyadari bahwa ide menempel pengumuman atau membuat laporan palsu ke polisi hanya akan menambah masalah baru. Dot mendatangi rumah Pak Badot.
seorang diri untuk membicarakan rencana pencarian yang lebih realistis. Melihat keseriusan Dot demi sahabatnya, Pak Badot tanpa ragu langsung menyerahkan ongkos tunai agar Dot, Robi, dan Peot segera berangkat menyisir Jakarta malam itu juga. Mendapat dukungan dana penuh dari Pak Badot, Dot langsung mengumpulkan Robi dan Peot di stasiun kereta api. Peot yang awalnya hanya tergiur imbalan sepeda motor baru, kini mulai tersadar akan kondisi sahabatnya yang sedang terlunta-lunta di ibu kota. Mereka bertiga bergegas naik gerbong kereta malam dengan sisa modal nekat dan petunjuk seadanya. Di dalam perjalanan yang menembus keheningan malam, ketiganya menyusun strategi penyisiran berbekal info-info kecil yang pernah Kona ceritakan sebelum melarikan diri dari rumah. Di sisi lain, Kona yang tak tahan memendam rasa guilty, akhirnya memberanikan diri meminjam ponsel milik Mbak Valena. Walau rasa gengsi dan luka hatinya masih terasa sangat berat, ia mengetikkan sebuah pesan singkat tanpa menyertakan lokasi keberadaannya. Dalam pesan itu, Kona meminta maaf karena telah membuat orang tuanya cemas dan memohon diberikan waktu untuk menenangkan pikiran. Ketika pesan tersebut diterima dan dibaca oleh Bu Koni di kampung, tangis haru seketika pecah di kediaman Pak Badot karena mengetahui anak mereka masih aman. Setibanya di stasiun Pasar Senen saat subuh menyingsing, Dot, Robi, dan Peot langsung memulai aksi pencarian mereka. Dot mencoba menghubungi nomor ponsel Mbak Valena yang jejaknya sempat terdeteksi dari riwayat pesan singkat terakhir Kona. Beruntung, Mbak Valena yang menerima telepon tersebut bersikap sangat kooperatif dan mau memberikan petunjuk alamat kosannya. Tanpa membuang waktu sedikit pun, ketiga pemuda dari kampung itu segera menyewa angkutan umum untuk meluncur menuju kawasan permukiman tempat Kona berada. Langkah kaki Dot, Robi, dan Peot bergetar hebat saat menyusuri gang sempit menuju kamar kos yang ditunjukkan oleh Mbak Valena. Ketika pintu kamar kos didobrak perlahan, mereka mendapati Kona sedang duduk melamun di pojokan ruangan dengan wajah pucat dan lelah. Suasana seketika berubah emosional saat Peot langsung berhamburan memeluk Kona sambil menangis dan mengomel konyol. Dot dan Robi ikut mendekat, menepuk bahu sahabat mereka dengan hangat demi menyalurkan rasa lega yang tak terhingga karena pencarian panjang ini akhirnya membuahkan hasil. Kona terkejut luar biasa melihat ketiga sahabatnya rela menempuh perjalanan jauh dan melelahkan hanya demi menyusulnya ke Jakarta. Dot dengan tenang mulai memberikan pengertian bahwa melarikan diri tidak akan pernah menyelesaikan masalah keluarga yang sedang dihadapi. Robi juga menceritakan betapa hancurnya perasaan Bu Koni dan Pak Badot di rumah sejak ditinggalkan tanpa pamit. Mendengar ketulusan sahabat-sahabatnya serta bayangan penderitaan orang tuanya, pertahanan keras hati Kona akhirnya runtuh total hingga meneteskan air mata penyesalan. Keesokan harinya, Kona membereskan barang bawaannya dan berpamitan secara baik-baik kepada Mbak Valena yang telah menolongnya selama di Jakarta. Bersama Dot, Robi, dan Peot, Kona melangkahkan kaki menuju stasiun untuk menaiki kereta arah pulang ke kampung halaman. Rasa cemas masih menyelimuti benak Kona, namun keberadaan para sahabat di sisinya memberikan keberanian baru. Ia bertekad untuk menghadapi kenyataan hidup, membuka dialog secara jujur dengan Pak Badot dan Bu Koni, serta menyembuhkan luka keluarga mereka bersama-sama.